Malam itu, suara tangis bayi terdengar dari pohon waru tua di belakang rumah kontrakan kami di kampung pinggir hutan Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar setia Sahroni. Terima kasih sudah mendengarkan. Sebelum cerita, ingat ya semua cerita ini murni fiksi belaka. Jika ada kesamaan nama tokoh atau tempat, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah lindungi kita semua dari gangguan makhluk halus. Amin. Namaku Raka, dan cerita ini terjadi tahun 1995, saat aku masih pemuda 20 tahunan yang baru saja merantau sendirian. Waktu itu, hidupku benar-benar pas-pasan. Kerja serabutan di kota kecil Jawa Tengah, gaji harian sering terlambat, dan untuk makan saja kadang aku harus ngutang di warung. Kontrakan di kota makin mahal, jadi ketika seorang teman lama bilang ada rumah kontrakan super murah di sebuah kampung terpencil, aku langsung tergiur. Katanya, rumah itu letaknya di kampung pinggir hutan, sekitar 1 jam naik bus dari kota, lalu lanjut naik ojek melewati jalan tanah yang gelap kalau malam. Pertama kali aku diajak lihat rumahnya, suasananya langsung terasa beda. Kontrakan itu rumah kayu tua, catnya sudah mengelupas, dengan halaman belakang yang luas tapi tak terurus, penuh ilalang dan semak liar. Di belakang rumah berdiri satu pohon waru tua yang menjulang, cabangnya doyong ke arah atap, daunnya lebat sampai menutupi sebagian langit. Akar-akarnya muncul ke permukaan tanah, berkelok seperti urat-urat besar yang menggeliat. Murah banget, Mas, kata Pak Sardi, pemilik rumah, sambil menyodorkan kunci. Orang sini MAH Padanda betah tinggal sini. Maksudnya, tempatnya sepi. Cocok buat perantau. 150.000 sebulan saja. Tahun 1995, 150.000 itu tetap uang besar buatku, tapi jauh lebih murah dibanding kontrakan di kota. Aku mengiyakan tanpa berpikir panjang. Kenapa orang sini nggak betah, Pak? Tanyaku waktu itu, setengah bercanda, setengah waspada. Pak Sardi menghela napas. Matanya sempat melirik ke arah pohon waru di belakang. Namanya juga kampung pinggir hutan, Mas. Angin malamnya kenceng, suara binatangnya aneh-aneh. Wong kota biasanya kaget, enggak biasa. Lalu ia menepuk bahuku, seolah menutup pembicaraan. Sing penting, kalau malam jangan banyak keluyuran. Turu ai. Ora usah mikir macam-macam. Aku mengangguk. Meski di dalam hati ada sedikit rasa ganjil yang sulit kujelaskan, tapi kemiskinan seringkali lebih menakutkan daripada hal-hal gaib, jadi aku tetap menandatangani perjanjian kontrak seadanya, hanya tulisan tangan di selembar kertas tipis. Hari aku resmi pindah, langit mendung sejak sore, bus reot yang kutumpangi berhenti di ujung jalan aspal. Dari sana aku harus naik ojek melewati jalan tanah merah yang bergelombang, di kiri kanan, sawah dan kebun singkong terbentang luas. Semakin ke dalam, makin sedikit rumah, makin banyak pepohonan besar. Saat motor ojek melewati gapura kecil bertuliskan nama kampung, aku merasakan udara berubah lebih dingin dan lembab. Tidak ada lampu jalan, hanya beberapa bohlam kuning pucat di teras rumah-rumah kayu, dan itu pun jarang-jarang. Anak-anak kecil sudah tak terlihat. Hanya beberapa orang tua duduk di depan rumah, menatap penasaran ke arah pendatang baru. Aku, dengan satu tas ransel dan kardus berisi pakaian serta kompor kecil rumah. Kontrakanku berada di deretan paling belakang, yang paling dekat dengan hutan. Di belakang pagar kayu reot, langsung tampak batang-batang pohon besar berbaris, dan diantaranya, berdiri pohon waru tua itu, lebih dekat dari yang kuingat saat pertama kali survei. Angin sore menggerakkan daun-daunnya pelan, menimbulkan suara gesekan yang mirip bisikan samar. Mas, nek malam. Kunceni semua jendela yo, pesan tukang ojek, sebelum pergi. Kalau dengar apa-apa dari belakang rumah, pura-pura ndak dengar aja. Wong kenewis biasa. Aku mengernyit, maksudnya, Mas? Dia tersenyum kecil, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Wes, sing penting jangan keluar kalau sudah lewat jam 11. Ojo dumehwani. Sing sopan karo sing ndak katon. Motor itu kemudian melaju pergi, meninggalkanku sendirian di depan rumah kayu tua itu. Aku berdiri beberapa detik, memandangi pintu kayu yang selnya berdecit, jendela-jendela berdebu, dan bayangan pohon waru yang menjulur sampai ke teras belakang. Malam pertama berjalan biasa saja, setidaknya begitu kupikir. Aku menghabiskan waktu dengan menata barang-barang sedikitku, kasur tipis di kamar depan, kompor di dapur, beberapa piring plastik, dan termos air. Di tengah keterbatasan, ada rasa bangga. Kecil karena akhirnya punya ruang sendiri, meski hanya kontrakan reot di kampung terpencil. Sekitar jam 9 malam, suara-suara kampung mulai menghilang satu persatu. Televisi dari rumah tetangga berhenti terdengar, suara ayam dan manusia lenyap, digantikan rorongkong jangkrik dan sesekali lolongan anjing jauh di dalam hutan. Angin malam masuk lewat celah-celah dinding papan, membawa hawa dingin menusuk ke tulang. Aku mematikan lampu dapur, meninggalkan hanya satu lampu kecil di ruang tengah. Lalu aku rebah di kasur tipis, menatap langit-langit kusam, berusaha memejamkan mata. Saat hampir tertidur, entah jam berapa, aku mendengar sesuatu, awalnya pelan, jauh,
samar seperti suara anak kecil, hu, a, hua a. Aku membuka mata, jantungku berdetak lebih cepat, suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Itu bukan suara anak kecil bermain, bukan juga suara anak yang merengek, itu suara tangis bayi, tangis pelan, memanjang, seolah menahan sakit yang amat sangat dan yang membuat bulu kuduku meremang. Suara itu datang dari arah belakang rumah, dari arah pohon waru, tangis bayi dari pohon waru. Aku menahan napas, mencoba memastikan apakah aku tidak salah dengar, tapi justru ketika aku menajamkan telinga, suara itu semakin nyata. Hua a, hua a, hua a, tangisnya tidak putus-putus, seperti bayi yang dibiarkan menangis terlalu lama tanpa ada yang menimang. Sesekali, terdengar seperti ada suara cekik di tengah tangisnya, seolah tenggorokannya tersendat. Anak siapa malam-malam begini? Gumamku pelan, jam dinding di ruang tengah menunjukkan hampir tengah malam. Kupikir mungkin ada tetangga yang bayinya sakit, tapi kenapa suaranya terdengar dari belakang rumahku sendiri, dari luar jendela belakang yang langsung menghadap ke pohon waru. Aku duduk, menyingkap sedikit kelambu yang kupasang seadanya. Angin menyusup lewat sela jendela yang tidak menutup rapat, membawa bau lembab bercampur sesuatu yang agak amis, seperti bau besi berkarat. Tangis bayi itu masih terdengar, kini diiringi bunyi, krek, krek, seperti dahan bergesekan dengan sesuatu yang berat. Ada dorongan kuat dalam diriku untuk bangun dan mengintip lewat jendela dapur, tapi ada dorongan lain yang lebih besar, ketakutan yang membuat sekujur tubuhku terasa berat. Akhirnya aku hanya memejamkan mata dan menarik selimut sampai ke leher. Besok saja, tanya tetangga, batinku. Aku memaksa diri membaca istighfar berulang-ulang sampai entah kapan. Sampai aku tertidur dengan jantung yang tetap berdegup kencang. Paginya, cahaya matahari yang masuk lewat sela papan membangunkanku untuk beberapa detik. Aku lupa apa yang terjadi malam sebelumnya, hanya ada rasa tidak enak di dada, seperti habis mimpi buruk tapi tak ingat detailnya. Baru ketika aku masuk ke dapur dan melihat jendela belakang, bulu kuduku berdiri lagi. Jendela kayu itu sedikit terbuka, padahal semalam kupastikan tertutup. Di ambang jendela, ada jejak air kecil-kecil yang mengarah ke lantai dapur. Basah, seperti bekas sesuatu yang menetes. Aku mendekat, menyentuh lantai dengan ujung jariku. Masih lembab, bukan air hujan, karena semalam tidak ada hujan, bukan juga air bocor, karena plafon di atasnya kering. Anehnya, ketika kucium ujung jariku, ada bau amis, menyengat, mirip bau darah yang sudah mengering tapi terkena sedikit air. Aku buru-buru mencuci tangan, mencoba mengusir rasa mual yang tiba-tiba muncul. Paling cicak mati di atas, aku mencoba menenangkan diri. Siangnya, aku menyempatkan diri mampir ke warung kecil di ujung gang. Satu-satunya warung yang buka sampai sore. Warung itu milik seorang perempuan parubaya bernama Bu Arti. Raut wajahnya ramah, tapi ada sesuatu di matanya yang seolah selalu mengamati lebih dalam. Lo, sampean sing ngontrak ning omahe Pak Sardin dek emburi kae? Tuh, tanyanya sambil menakar gula ke dalam gelas. Iya, Bu, jawabku. Baru kemarin pindah. Sendirian? Iya, Bu. Dia mengangguk pelan. Wong kene jarang sing kuat suwe neng kono. Paling seminggu, sebulan, wes pindah. Aku tertawa kecil, berusaha santai. Kenapa, Bu? Banyak nyamuk ya? Bu Arti tidak ikut tertawa, tangannya berhenti mengaduk teh, matanya menatapku serius. Sampean semalam krungu opo? Pertanyaan itu membuat tenggorokanku kering. Krungu? Opo, Bu? Krungu tangise bayi, Tea? Gelas di tanganku hampir tergelincir, aku menatapnya kaget. Loh, kok Bu bisa tahu? Dia menghela napas panjang. Wis, Mas. Nek malam, nek wis lewat jam sangat, ojo neng emburi dewean. Ojo mendekat pohon waru. Nek krungu opo-opo, pura-pura ndak krungu. Dek, hatiku berdegup lebih cepat. Tapi, itu suara bayi siapa, Bu? Tanyaku pelan. Bu Arti tidak langsung menjawab. Ia melihat ke kanan kiri, memastikan tak ada orang lain di warung, lalu mencondongkan badan, menurunkan suaranya. Kene ana ceritane dewe, Mas. Nang tanah kono, zaman tahun 80-an, tahu kelakon perkara gede. Menurut cerita Bu Arti, dulu, sebelum rumah itu dibangun, tanah di situ masih berupa pekarangan kosong dekat batas hutan. Sekitar tahun 1983 atau 1984, ada sepasang suami istri muda yang tinggal di kampung itu. Bukan orang asli situ, katanya datang dari luar daerah. Sang istri sedang hamil tua, tapi kehamilannya penuh masalah. Orang kampung sering mendengar mereka bertengkar. Laki-lakinya pemarah, tukang minum, dan sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk. Konon, ketika si istri mulai hamil besar, laki-laki itu malah curiga kalau bayi dalam kandungan bukan anaknya. Wong-wong kene sering krungu bentakan, bantingan barang, nangis wanita, tapi sakampung yomungi eso meneng, kata Bu Arti. Zaman kui, urusan rumah tangga wong, Angel diurusi wong lia. Sampai suatu malam,
Terjadi hujan deras disertai petir. Di tengah suara hujan, orang kampung mendengar suara jeritan perempuan, memanjang, putus, lalu hening. Tak ada yang berani keluar rumah malam itu. Keesokan paginya, pasangan itu sudah tidak ada. Rumah kecil mereka kosong, pintunya terbuka. Di dalam, hanya ada bercak-bercak darah yang sudah diseka asal-asalan. Beberapa hari kemudian, barulah terungkap. Di sebuah lubang dangkal dekat pohon waru, yang sudah ada dari dulu, ditemukan gundukan tanah. Tidak rata, seekor anjing kampung menggaruk-garuk tanah itu sampai tampak sesuatu yang kecil dan pucat. Yang mereka temukan adalah jasad bayi terlilit kain, dikubur begitu saja, tanpa nisan, tanpa doa. Warga desa geger, "Mas," lanjut Buarti dengan suara lirih, "tapi wong kui, bojone lanang lan wadone, wis ora ketop. Emboh Melayu nang endi. Lapo-lapo yo mung dadi omongan. Polisi yo mung teko sak derenge, terus wis, ora ono opo-opo maneh." Sejak saat itu, di sekitar pohon waru sering terdengar suara-suara aneh, tangis bayi di malam hari, suara perempuan tertawa kecil, seperti cekikikan tertahan, dan kadang penampakan sosok perempuan berbaju putih yang duduk di salah satu dahan waru. Rambutnya panjang tergerai, menutupi wajah. Orang kampung bilang, kuntilanak itu arwah perempuan yang mati ketika hamil atau melahirkan, makanya sering dikaitkan dengan tangisan bayi di malam hari. Mereka juga bilang, kuntilanak sering digambarkan sebagai wanita berambut panjang dengan gaun putih panjang yang tampak pucat dan menyeramkan. "Sampean wis terlanjur ngontrak?" "Yo wis," kata Buarti. "Sing penting, ojo sokwani. Nek ono opo-opo, langsung wudu, zikir, ojo keluar. Ojo ngelawan." Aku pulang dari warung dengan kepala penuh bayangan-bayangan buruk. Setiap kali mengingat tangisan bayi tadi malam, perutku terasa melilit. Tapi malam tetap akan datang, entah aku siap atau tidak. Malam kedua, aku sengaja tidur lebih awal, berharap bisa terlelap sebelum suara-suara aneh itu muncul. Sekitar jam 9, aku sudah mematikan lampu ruang tengah. Menyisakan hanya cahaya remang dari lampu kamar. Angin dari celah dinding membawa aroma tanah basah, padahal hari itu tidak hujan. Aku memejamkan mata sambil menarik napas panjang. Namun, semakin aku memaksa tidur, rasanya semakin sulit. Setiap bunyi kecil terdengar berlipat-lipat di telingaku. Suara angin, suara daun bergesekan, suara genteng berderak. Entah jam berapa, aku terbangun, ruangan gelap, lampu kamar mati, padahal aku yakin tadi tidak kumatikan. Cahaya yang tersisa hanya dari rembulan yang menembus sela-sela papan dinding, menciptakan garis-garis tipis keperakan di lantai. Dalam gelap itu, aku mendengar suara lain pelan berirama. Ceklak, 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 seperti suara kaki telanjang melangkah di lantai basah, bukan sandal, bukan sepatu, tapi telapak kaki langsung menapak di lantai kayu, meninggalkan bunyi lengket, seolah ada air atau sesuatu yang kental menempel di bawahnya. Suara itu datang dari dapur, dari arah jendela belakang, dari arah pohon waru. Tubuhku kaku, aku menahan napas, berharap suara itu hanya imajinasiku, tapi justru semakin aku fokus, suaranya semakin jelas. Ceklak, 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 langkah itu pelan, seakan sesuatu sedang mondar-mandir di dapur, kadang berhenti sebentar, lalu terdengar lagi, kali ini lebih mendekat ke arah ruang tengah. Kasurku berada di kamar depan. Pintunya sedikit terbuka. Dari celah pintu, aku bisa melihat samar-samar bayangan ruang tengah yang gelap, dan di balik itu, ada kegelapan yang lebih pekat dari arah dapur. Aku memejamkan mata, mencoba membaca ayat yang kuingat, tapi entah kenapa, lidahku terasa kaku. Ayat-ayat yang biasa begitu mudah terucap kini seakan buyar satu persatu. Ceklak, ceklak. Suara itu kini berhenti tepat di ambang ruang tengah. Jaraknya hanya beberapa langkah dari pintu kamarku. Aku bisa merasakan, meski tak melihat, ada sesuatu yang berdiri di sana, mengamati, mengintip. Lalu, tiba-tiba, udara menjadi sangat dingin, bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk sampai ke tulang, membuat napas keluar dalam bentuk uap tipis. Bersamaan dengan itu, hidungku menangkap aroma yang sama seperti pagi tadi. Bau amis, tajam, bercampur sesuatu yang busuk, seperti daging yang sudah lama membusuk. Tangis bayi itu terdengar lagi, kali ini, bukan dari luar, bukan dari arah pohon waru, tapi dari dalam rumah, dari ruang tengah. Huaa, 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 nadanya merengek, putus-putus, seolah bayi itu kesakitan. Di sela tangisnya, terdengar suara napas berat, parau, seperti napas seseorang yang menahan marah. Tanpa sadar, air mataku mengalir. Aku tak berani membuka mata, tak berani bergerak. Kurasakan kasurku sedikit bergetar, entah karena tubuhku yang gemetar hebat, atau karena sesuatu sedang bergerak di ujung kasur. Lalu, di tengah semua itu, terdengar suara lain, lirih, dekat, tepat di samping telingaku. Suara perempuan, serak, berbisik dalam bahasa Jawa pelan-pelan. "Ndak iye sonang, ndak iye sometune, kowe krungu tea, le?" Napasnya dingin menyentuh daun telingaku. Aku hampir berteriak, tapi suaraku tertelan di tenggorokan. Dalam putus asa, akhirnya aku memaksa lidahku bergerak. Allahu Akbar.
La ilaha illallah. Begitu kalimat itu keluar, tangis bayi itu mendadak berhenti, suara langkah basah lenyap, bau amis memudar perlahan. Aku tak tahu berapa lama aku terus komat-kamit sampai akhirnya tertidur lagi karena kelelahan. Pagi harinya, sinar matahari terasa tidak cukup hangat untuk mengusir dingin yang menempel di tulangku. Aku berjalan ke dapur dengan langkah berat. Di sana, lantai dekat jendela belakang kembali basah, dengan bercak-bercak kecil yang memanjang ke arah ruang tengah. Kali ini, bercak itu tidak hanya basah, ada warna kecoklatan yang mengering di pinggirnya, seperti sisa sesuatu yang pernah lebih pekat dari air. Aku tidak berani mencium lagi, aku hanya mengambil kain pel, membersihkan lantai sambil terus membaca istighfar. Siangnya, aku duduk di teras kecil samping rumah, mencoba mengumpulkan keberanian. Beberapa anak kecil lewat di jalan tanah, memandang ke arah rumahku sekilas, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan, seakan rumah ini sesuatu yang harus dihindari. Seorang bapak tua yang lewat membawa kayu bakar sempat berhenti. "Sampeyan sing ngontrak kene?" tanyanya. "Iya, Pak." Dia mengangguk pelan. "Ojo dume enom terus rumongso wani, Le. Nek bengi, kunceni wae. Ojo ngintip-ngintip neng jendela emburi. Ojo melu-melu urusane sing dudu duniamu." Kata-katanya membuat tenggorokanku mengering lagi. Aku hanya bisa mengangguk, mengucap terima kasih pelan. Malam ketiga, aku mencoba mengikuti saran mereka. Jam 8, semua jendela kukunci rapat, pintu belakangku palang dengan kursi. Aku mengambil air wudhu, lalu sholat isya dan membaca doa sebelum tidur lebih lama dari biasanya. Namun, rasa takut kadang malah memanggil hal-hal yang lebih buruk. Sekitar jam 11, ketika aku baru saja terlelap, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Dinding kayu berderak-derak, jendela bergoyang, dan dari luar terdengar suara daun-daun waru bergesekan keras. Di tengah derak itu, suara tangis bayi kembali muncul. Awalnya jauh, seperti biasa, lalu pelan-pelan mendekat. Aku menahan napas. Kali ini aku memutuskan untuk tidak pura-pura tidur. Aku ingin tahu, sampai sejauh apa ia akan mendekat. Tangis itu semakin jelas, seolah tepat di luar dinding kamar. Kemudian, sesuatu yang lain terjadi. Jendela kamarku, yang menghadap samping rumah, bergetar pelan seperti ada yang menyentuhnya dari luar. Tek, tek, tek. Ada bunyi kuku atau jari mengetuk kaca pelan, berirama, sabar. Dengan jantung berdegup di tenggorokan, aku membuka sedikit mataku. Cahaya bulan malam itu cukup terang untuk memantulkan bayangan di kaca jendela. Dan di sana, di tengah lembabnya kaca yang sedikit berembun, aku melihatnya, bayangan seseorang tubuh tinggi, kurus, berdiri tepat di luar jendela. Rambutnya panjang, acak-acakan, menjuntai sampai melewati bahu. Kepalanya sedikit menunduk, sehingga wajahnya tidak jelas terlihat. Namun yang paling membuat darahku membeku adalah bagian bawah bayangan itu. Gaun putih panjang yang dipakainya tanpa robek-robek, dan di beberapa bagian, gelap menggumpal, seperti sesuatu yang menetes dan mengering. Pada bayangan di kaca, noda gelap itu tampak hitam pekat, tapi di imajinasiku, itu merah darah. Tek, tek, tek. Ketukan itu berhenti sebentar, lalu, pelan-pelan, bayangan kepala itu menoleh ke samping, seakan ia menyadari bahwa aku sudah melihatnya. Aku buru-buru menutup mata rapat-rapat, tubuhku gemetar. Kali ini aku tidak bisa mengucap apa-apa. Satu-satunya yang mampu kulakukan hanya menangis tanpa suara. Air mata mengalir menembus pelupuk tertutup. Di tengah ketakutan itu, aku mendengar sesuatu yang baru. Suara tawa kecil, sangat pelan, di luar jendela. Bukan tawa bahagia, tapi tawa getir, serak, pecah, seperti seseorang yang tertawa sambil menahan tangis. Hi, hi, hi. Lalu, seolah terpotong, suara tangis bayi kembali memekakan telinga. Kali ini, suaranya begitu dekat, seakan bayi itu menangis tepat di samping tempat tidurku. 3 malam berturut-turut mengalami gangguan itu membuat tubuh dan pikiranku lelah. Siang hari, aku bekerja dengan mata merah dan kepala berat. Malam hari aku dihantui suara dan bayangan yang tak bisa kuterima dengan nalar. Akhirnya, pada malam keempat, tubuhku menyerah. Aku tertidur lebih cepat dari biasanya. Mungkin karena terlalu capek, namun tidurku bukan tidur yang tenang. Sejak awal, aku sudah merasa seperti ditarik ke dalam sesuatu yang kelam. Dalam mimpiku, aku berdiri di halaman belakang rumah kontrakan. Langit malam di atas kepalaku hitam pekat, tanpa bintang. Pohon waru tua itu berdiri menjulang, daunnya begitu lebat sampai menelan sebagian besar cahaya rembulan. Di bawah pohon, ada sesuatu, sebuah gundukan tanah kecil, tidak rata, seperti kuburan yang ditimbun terburu-buru. Di atas gundukan itu, ada kain putih kotor yang sebagian terburai, dan di ujung kain, tampak sesuatu yang kecil dan pucat. Tangan bayi. Tangis bayi itu terdengar lirih, seolah keluar dari dalam tanah. Huaa, huaa, aku ingin lari, tapi kakiku seperti tertanam di tanah, tidak bisa bergerak, tidak bisa memalingkan wajah. Tiba-tiba, dari balik batang waru, muncul sosok perempuan. Ia berjalan pelan, menyeret kakinya, gaun putihnya panjang, menjuntai, penuh noda yang gelap dan basah. Rambutnya menutupi hampir seluruh wajah, tapi di sela-sela rambut itu,
Aku bisa melihat sepasang mata merah menyala, setiap langkahnya meninggalkan bekas basah di tanah. Tapi bukan air di tanah, bekas itu tampak hitam, kental, mengalir pelan, darah. Ia berhenti tepat di depan gundukan kecil. Itu, perlahan, ia berjongkok, tangannya yang kurus dan pucat menyibak kain kotor di atas tanah. Tangis bayi itu makin keras, dengan gerakan tersentak, ia meraih sesuatu dari dalam tanah, sebuah tubuh kecil, pucat, berlumur tanah. Bayi itu menangis keras, tapi perempuan itu hanya menatapnya dengan mata kosong. Bibirnya tertarik ke atas membentuk senyum yang tidak wajar. Kemudian, ia mengangkat pandangannya padaku. Wis krungu, Tea, suaranya serak, menggema langsung di dalam kepalaku. Wis pirang tahun, ora ono sing gelem rungokne. Aku berusaha berbicara, tapi suara tidak keluar. Tubuhku gemetar, napasku tercekat. Ia berdiri, masih menggendong bayi itu di lengannya. Pelan-pelan, ia berjalan mendekat. Semakin dekat, semakin jelas bau yang menguar dari tubuhnya. Bau amis, busuk, bercampur wangi anyir yang menusuk hidung. Setiap langkahnya disertai suara ceklek, ceklek, seperti di dapur malam itu. Ia berdiri hanya satu langkah di depanku. Dari jarak sedekat itu, aku bisa melihat jelas wajahnya. Di antara helai-helai rambut, kulitnya pucat kehijauan, bibirnya pecah-pecah, darah mengering di sekitar dagunya. Matanya kosong, tapi penuh dendam. Wong-wong kenemu meneng, mung nutup lawange dewe-dewe, bisiknya. Saiki kowe sing krungu, kowe sing manggoneng omahku. Tiba-tiba, ia meraih tanganku dan memaksanya menyentuh tubuh bayi di pelukannya. Tubuh itu dingin, lembek, dan lengket. Begitu jariku menyentuh kulit bayi itu, aku mendengar jeritan di dalam kepalaku sendiri. Jeritan perempuan. Panjang, menyayat. Aku sontak terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhku basah oleh keringat, tapi udara kamar dingin menusuk tulang. Tanganku gemetar hebat, dan ketika kulihat telapak tanganku, di sana ada noda kecoklatan tipis, bercampur tanah. Aku menatap tangan itu lama, sebelum akhirnya menangis dalam diam. Ini bukan mimpi biasa. Ada sesuatu yang berusaha menyampaikan pesan. Setelah hampir seminggu hidup dalam teror suara dan penampakan, aku tidak tahan lagi. Aku berpikir, mungkin ada cara untuk menutup gangguan ini. Dalam keputusasaan, aku tidak mencari ustaz atau orang alim, tapi justru mendengarkan omongan salah satu teman kerja yang sok tahu. Mas, kalau gangguannya kuntilanak begitu simpel, katanya saat kami istirahat kerja. Sampean aja, sego kucing, kopi pahit, rokok sebatang, terus taruh di bawah pohon itu. Terus ngomong pelan, aku numpang, ora ganggu, ojo ganggu aku. Biasane ilang, mas. Aku tahu, seharusnya urusan begini lebih baik diserahkan kepada orang yang paham agama, tapi pikiranku kusut, tubuhku lelah, dan rasa takut menutupi logika. Malam itu, aku memutuskan mencoba ritual ala kadarnya itu. Sekitar jam 10 malam, aku menyiapkan nasi sedikit dibungkus daun pisang, secangkir kopi hitam pahit, dan sebatang rokok. Tangan gemetar saat aku menata semuanya di piring kecil. Suara kampung sudah mulai sepi, hanya sesekali terdengar gonggongan anjing jauh. Dengan keberanian yang kupaksakan, aku membuka pintu belakang. Udara malam langsung menyergap, dingin dan lembab, membawa aroma tanah basah dan sedikit bau amis yang entah dari mana. Pohon waru berdiri di kejauhan, bayangannya menjulang menutupi sebagian langit. Setiap langkah yang kuambil di halaman belakang terasa berat. Tanah di bawah kakiku terasa lunak, seolah setiap injakan menekan sesuatu yang hidup di dalamnya. Aku menelan ludah, memaksa kaki terus bergerak sampai akhirnya berdiri hanya beberapa meter dari batang waru. Di bawah pohon itu, tepat di tempat yang kulihat dalam mimpi, tanah tampak sedikit berbeda, lebih gembur, sedikit menonjol, ditumbuhi rumput yang tumbuh tak rata. Gundukan, kuburan dangkal yang dulu bercerita Buarti, atau setidaknya jejaknya. Dengan tangan gemetar, aku meletakkan piring di dekat situ. Lalu, seperti yang dibilang temanku, aku mencoba bicara pelan. Saya cuma numpang di sini, kataku terbata-bata. Endak mau ganggu. Tolong, jangan ganggu saya lagi. Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Daun-daun waru bergesekan keras, menimbulkan suara gemerisik yang menutupi suaraku sendiri. Lampu belakang rumah yang remang-remang berkedip-kedip, seolah hampir padam. Aku menunduk, hendak mundur perlahan, ketika tiba-tiba terdengar suara lain, suara tawa pelan, serak, dari arah tepat di atas kepalaku. Hi. Aku mendongak dengan refleks, dan di sana, di salah satu dahan waru yang doyong, aku melihatnya sosok perempuan. Itu, duduk dengan posisi membelakangi batang, kedua kakinya terjulur ke bawah, bergoyang pelan. Gaun putih panjangnya robek-robek, meneteskan sesuatu yang gelap ke tanah. Rambutnya panjang menutupi hampir seluruh wajah, tetapi di sela-selanya, aku bisa melihat sedikit kulit pucat dan senyum lebar yang tidak wajar. Di pangkuannya, ia menggendong sesuatu, bungkusan kecil. Seperti bayi terbalut kain, bungkusan itu bergerak pelan, dan dari dalamnya, suara tangis bayi kembali terdengar. Huaa. Kali ini,
Suara itu tidak hanya terdengar di telinga, ia menggema di dalam kepalaku, menusuk langsung ke pusat ketakutan terdalam. Kupikir ritual itu akan membuatnya tenang, tapi responnya justru sebaliknya. Kuntilanak itu miringkan sedikit kepalanya, menatap lurus ke arahku. Dari jarak itu, aku bisa melihat matanya. Merah, berair, tapi penuh kebencian. Takon, kok mung saiki? Suaranya menggema, meski bibirnya nyaris tidak bergerak. Wis pirang tahun, aku nangis neng kene, ora ono sing gelem. Endelok, aku mundur satu langkah, tapi kakiku tersandung akar, membuatku hampir jatuh. Tanganku mencari pegangan, tapi yang ada hanya udara dingin yang pekat. Sampeyan, melebu neng omahku, turun neng ngendi aku mati. Suaranya makin tajam, terus mung arep nggawa segolan rokok, ngono wae? Kata-katanya menampar kesadaranku. Aku baru sadar, apa yang kulakukan bukan menghormati, tapi justru memperlakukannya seperti sesuatu yang bisa disogok dengan sesajen murahan. Ritual salah, dan sepertinya itu membuatnya semakin marah. Tiba-tiba, suasana di sekitar pohon waru berubah drastis. Angin berhenti berhembus, tapi daun-daun tetap bergetar sendiri. Udara yang tadinya dingin kini terasa berat, seperti ada ribuan mata memandang dari kegelapan. Tangis bayi itu berubah menjadi jeritan. Tajam suara kuntilanak bergabung, tertawa melengking, memecah sunyi malam. He, hi, hi, he a a a a a. Jeritannya membuat telingaku berdenging. Lampu belakang rumah padam seketika, menyisakan cuma cahaya pucat bulan dan bayangan-bayangan pekat di sekeliling. Dari segala arah, aku mulai mendengar suara langkah-langkah kecil, seperti puluhan, mungkin ratusan kaki bayi merangkak di tanah kering. Suara mereka mengelilingiku. Semakin lama semakin dekat. Aku jatuh berlutut, menutup telinga, memaksa bibirku untuk mengucap sesuatu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Di tengah kekacauan itu, ku dengar suara lain, lirih, hampir tenggelam, suara perempuan, tapi berbeda dari kuntilanak yang di atas. Suaranya lemah, seperti seseorang yang sudah lama sekali menangis. Le, tulung no, anakku. Suara itu datang dari dalam tanah, dari gundukan kecil di bawah pohon waru. Antara takut dan iba, antara ngeri dan kasihan, aku merasakan sesuatu patah di dalam diriku. Aku berbisik lirih, hampir tidak terdengar. Saya cuma orang asing, Bu. Saya cuma numpang. Saya juga takut. Tiba-tiba, sesuatu yang lembut tapi dingin menyentuh pergelangan kakiku. Aku membuka mata. Di bawahku, di tanah, tampak tangan kecil pucat merayap keluar dari sela-sela tanah. Jari-jarinya mungil, kotor. Oleh tanah, meraba-raba seperti mencari pegangan. Aku menjerit. Jeritanku malam itu terdengar sampai ke rumah-rumah depan gang. Keesokan paginya, beberapa warga menemukan aku pingsan di halaman belakang, dekat pohon waru, dengan piring berisi nasi, kopi, dan rokok yang sudah tumpah berantakan. Mereka membawaku masuk, memanggil Pak RT dan seorang ustaz kampung. Menurut cerita mereka, selama 2 hari setelah itu aku demam tinggi, tubuhku gemetar, sesekali aku meracau dalam tidur, menyebut-nyebut bayi, kuburan dangkal, dan jangan tutup telinga. Ustaz kampung membacakan ayat-ayat suci di sampingku, sementara beberapa ibu membantu menjagaku bergantian. Saat akhirnya aku sadar sepenuhnya, aku sudah tidak lagi di rumah kontrakan itu. Aku terbaring di rumah Pak RT, dengan kain basah di kening. Tubuhku lemah, tapi pikiranku masih dipenuhi suara tangis bayi dan tawa kuntilanak dari pohon waru. Aku masih di kampung ini, Pak? Tanyaku pelan pada Pak RT yang duduk di sampingku. Iya, Le, jawabnya. Tapi wes ora neng omah kui maneh. Omah kui sementara dikosong ke SIK. Sampeyan istirahat kene disik. Aku menelan ludah. Pak, tangis bayi itu, jenenge opo? Maksude opo? Pak RT memandangku lama, lalu menghela napas. Aku yo rai eso nerangke kabeh, Le. Sing jelas, nek ono perkara jaman embien sing durung rampung, arwah kadang durung bisa tenang. Sing kok delok kui, dudu sekedar hantu golek perhatian. Ono dendam, ono rasa disia-siake. Dia menepuk bahuku pelan. Kadang, sing paling salah yo dudu wong sing saiki urip. Tapi sing saiki urip kadang kegoletan nampak akibat. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan pergi dari kampung itu. Kontrakan murah itu kutinggalkan begitu saja. Aku bahkan tidak berani kembali mengambil barang-barangku. Pak Sardi cuma mengangguk ketika kusampaikan niatku. Seolah sudah terlalu sering menyaksikan orang pergi begitu saja dari rumah itu. Namun, meski aku sudah jauh dari kampung pinggir hutan itu, suara-suara dari sana tidak benar-benar hilang. Malam-malam tertentu, terutama ketika aku terlalu lelah atau pikiranku kosong, aku masih bisa mendengar tangis bayi samar-samar di telinga, atau suara langkah basah di lantai kamar kos baruku, atau bayangan putih di sudut mata yang selalu lenyap ketika kutatap langsung. Dan anehnya, semakin sering aku menceritakan kisah ini, semakin kuat perasaan itu, seolah dengan setiap kali aku mengulang cerita,
Aku sedang membuka sedikit demi sedikit pintu yang seharusnya sudah kututup rapat, termasuk sekarang, saat aku menceritakan semuanya padamu. Kamu yang lagi dengar cerita ini, di kamar, di mobil, di tempat kerja, atau mungkin di rumahmu sendiri yang agak gelap di sudut belakang. Coba kamu perhatikan sekelilingmu sekarang. Sejak beberapa menit yang lalu, mungkin kamu merasa udara di ruanganmu sedikit lebih dingin, bulu kudukmu meremang, padahal tidak ada angin. Mungkin ada sudut ruangan yang tiba-tiba terasa lebih gelap dari biasanya, atau di luar jendela, kamu merasa seperti ada yang mengawasi, tidak jelas dari mana, tapi ada perasaan dia menunggu kamu menoleh. Tadi waktu aku cerita tentang suara langkah basah di dapur, tentang ceklak, ceklak, apakah kamu sempat mendengar suara kecil di belakangmu? Samar, seperti sesuatu menyeret di lantai? Atau mungkin kamu mendengar suara lain? Suara yang bukan dari speaker, bukan dari lingkunganmu, suara tangis bayi, lirih, jauh, tapi makin lama makin dekat. Huaa, huaa, huaa. Kalau kamu sedang mendengarkan ini malam hari, apalagi sendirian di kamar, aku sarankan satu hal. Jika kamu dengar ini malam hari, matikan lampu, biarkan ruanganmu gelap. Sesaat, diam, dengar baik-baik. Kadang, yang paling ditakuti bukanlah suara keras atau penampakan penuh, tapi suara lirih di dekat telinga, napas dingin di belakang leher, atau ketukan pelan di kaca jendela. Tek, tek, tek. Kalau setelah mematikan lampu, kamu mendadak merasa tidak sendirian, seperti ada yang berdiri di sudut kamar, diam, hanya menatapmu. Jangan buru-buru menoleh, karena kalau benar itu dia, perempuan berbaju putih, rambut panjang berlumur darah, yang masih menggendong bayi dari tanah. Pekarangan belakang rumah tahun 1980-an itu, dia tidak suka ditatap langsung, dia lebih suka berbisik pelan tepat di telingamu. Wis krungu, Thea? Saiki giliranmu, krungu tangisi anakku. Dan kalau nanti malam, ketika kamu sudah mencoba tidur, kamu mendengar suara bayi menangis entah dari mana asalnya. Coba ingat baik-baik, kamu sudah mendengar ceritanya, kamu sudah ikut menyaksikan lewat imajinasi setiap detik kejadian di kampung pinggir hutan itu. Kamu sudah tahu kisah bayi yang dikubur dangkal di bawah pohon waru. Perempuan yang kembali sebagai kuntilanak bersimbah darah menuntut balas. Artinya, dalam pandangannya, kamu bukan lagi orang asing, kamu adalah saksi, dan saksi, kadang ikut terbawa dalam dendam yang tidak selesai. Jadi kalau nanti lampu kamarmu tiba-tiba berkedip, udara mendadak dingin, dan dari arah jendela terdengar ketukan pelan, ingatlah kata-kataku ini, jangan buka tirai, jangan dekati kaca, dan jangan sekali-kali pura-pura tidak dengar, karena yang paling ia benci adalah orang-orang yang menutup telinga. Itu cerita horor malam ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai habis. Semoga kita semua diberkahi dan terlindungi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, share, dan subscribe ya.